Pengamatan dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis untuk mempelajari gejala-gejala alam yang ada di lingkungan sekitar kita melalui metode ilmiah. Bahkan, kamu juga bisa loh menjadi seorang ilmuwan. Bagaimana caranya dan apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ilmiah dengan langkah-langkah tertentu yang sistematis. Sebagai langkah awal dalam metode ilmiah, misalkan kalian menemukan fenomena perubahan warna pada sepotong roti. Nah, dari hasil pengamatan kalian, maka akan timbul beberapa pertanyaan seperti apa yang menyebabkan warna pada roti bisa berubah, atau makhluk hidup apa yang berada pada permukaan roti. Nah, dalam hal ini bagaimana sih langkah-langkah metode ilmiahnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Hai, assalamualaikum. Selamat ya, kalian sudah menjadi peserta didik kelas 7. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai objek IPA, metode ilmiah, dan juga pengukuran. Objek IPA. Apa sih yang dipelajari dalam IPA? Nah, jadi yang dipelajari dalam IPA atau objek-objeknya yaitu semua benda yang ada di alam, baik itu berupa makhluk hidup atau yang disebut dengan biotik, benda mati atau abiotik, dan segala bentuk fenomena alamnya. Terdapat 4 ilmu pengetahuan yang kita pelajari dalam IPA, yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Fisika mempelajari tentang gejala alam fisik seperti energi, gerak, panas, dan lain-lain. Kimia mempelajari tentang penyusunan dan perubahan zat. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya. Sedangkan ilmu bumi dan antariksa mempelajari tentang bumi dan benda-benda luar angkasa. Metode ilmiah. Nah, ayo, siapa yang masih ingat apa itu metode ilmiah? Sudah dibahas di awal video tadi ya. Ya, metode ilmiah adalah suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang sistematis atau berstruktur. Nah, langkah-langkah metode ilmiahnya di sini apa saja? Kita bahas. 1. Identifikasi masalah melalui pengamatan atau observasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Hipotesis atau dugaan sementara. 4. Merancang percobaan atau eksperimen. 5. Melakukan percobaan. 6. Mencatat data. 7. Mengolah dan menganalisis data. 8. Kesimpulan. Contoh, misalkan tadi di awal video, masalah ilmiah pada sepotong roti yang sudah expired atau kadaluarsa. Nah, identifikasi masalahnya, kalian melakukan pengamatan atau observasi menggunakan alat indera. Ya, terlihat bahwa terjadi perubahan warna. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Dari hasil pengamatan timbul beberapa pertanyaan. Mengapa roti bisa berubah warna dan makhluk hidup apa yang ada di permukaan roti? Kemudian langkah yang ketiga yaitu hipotesis. Ingat ya bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara yang kalian dapatkan melalui referensi seperti buku ataupun internet. Selanjutnya merancang percobaan atau eksperimen. Nah, di sini apa saja yang dirancang? Pertama, tujuan percobaan. Tujuannya tadi untuk mengetahui makhluk hidup apa yang berada pada permukaan roti yang sudah kadaluarsa. 2. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya mikroskop dan juga sampel roti. Ketiga, prosedur kerja atau langkah-langkah kerjanya seperti menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyiapkan sampel roti untuk diamati di bawah mikroskop untuk dilihat makhluk apa sih yang berada pada permukaan roti tersebut.
Langkah berikutnya yaitu eksperimen. Ini saatnya kalian melakukan pengamatan ya, yang sesuai dengan rancangan percobaan di awal tadi. Langkah berikutnya yaitu mencatat data. Data yang sesuai dengan hasil pengamatan perlu dicatat. Kemudian mengolah dan menganalisis data. Data yang sudah diolah dapat disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan lain-lain. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini didapatkan dari hasil percobaan. Bahwasanya makhluk hidup yang ada di atas permukaan roti tadi adalah jamur, begitu ya. Setelah melakukan langkah-langkah metode ilmiah, kalian sudah bisa disebut sebagai ilmuwan atau saintis karena kalian sudah memiliki sikap-sikap ilmiah, yaitu rasa ingin tahu, tidak mudah percaya, objektif, teliti, dan juga jujur. Pengukuran sangat penting karena digunakan dalam pengamatan. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Tetapi tidak semua benda bisa kita ukur loh. Sebagai contoh, kamu melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri temanmu. Kira-kira apa saja yang dapat kamu ukur? Kamu akan melihat bahwa temanmu memiliki kulit putih, rambut lurus, dan rambutnya berwarna hitam. Tanpa menggunakan alat ukur, hanya menggunakan alat indera saja. Tetapi untuk mengukur tinggi badan dan berat badan temanmu diperlukannya alat ukur, yaitu menggunakan meteran dan timbangan. Ada dua istilah yang digunakan dalam pengukuran, yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah hasil dari pengukuran, sedangkan acuan yang digunakan disebut sebagai satuan. Contoh, tinggi badan Hilna 150 cm. Di sini, tinggi badan adalah besaran, 150 adalah nilai besaran, dan cm adalah satuannya. Kalau contoh yang berikut ini, bagaimana? Yang mana besaran, yang mana nilai besaran, dan yang mana satuannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya.